Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Reski Ramadan. So, teman-teman, di episode kali ini saya mau ngebahas soal di tanggal 23 kemarin, teman-teman. Jadi di tanggal 23 kemarin saya mau ngambil footage terkait progres renovasi Stadion Kanjuruhan, teman-teman. Nah, di situ ada bukan insiden ya, atau apa ya? Di situ saya mendapatkan teguran, teman-teman, dari staf waskita, teman-teman. Dan hal ini pula lah yang membuat episode kali ini sesuai judul, teman-teman. Jadi sesuai judul, mungkin ini adalah pembahasan dan juga saya menampilkan mini footage yang sudah saya ambil di tanggal 23 kemarin, teman-teman. Oke, langsung aja, teman-teman. Jadi gini, di tanggal 23 kemarin, karena saya sebelumnya mendapatkan beberapa request terkait untuk meminta update progres renovasi Stadion Kanjuruhan, teman-teman. Nah, saya sebelumnya mendapatkan request dari beberapa subscriber maupun yang komentar, teman-teman. Ada yang DM saya atau yang komen langsung di YouTube, meminta untuk saya update renovasi Stadion Kanjuruhan. Akhirnya di tanggal 23 kemarin berangkatlah saya, kalau nggak salah siang atau sore, saya lupa. Siang, nyampe sana sore. Kebetulan cuacanya mendung juga, saya sempat kehujanan. Akhirnya sore sampailah saya di Stadion Kanjuruhan, teman-teman. Di situ saya langsung prepare untuk ambil video. Nah, di situ saya langsung ambil video baik dari depan sampai ke belakang, teman-teman. Stadion Kanjuruhan ditutupin sama tirai hijau atau mesh. Saya lupa namanya, teman-teman. Nah, dan di situ juga ini terutama waktu melipir ke belakang ya, itu saya ngelihat kalau untuk pondasi bangunannya sudah banyak yang dicor, teman-teman. Ya, kalau bisa dikatakan sekitar 75 atau sampai 80%, teman-teman, progres ininya untuk bangunannya ya, belum semuanya. Nah, jadi saya keliling mulai depan pakai GoPro, kemudian mau masuk ke mana parkirnya pasar kuliner, saya urungkan karena saya mau ke belakang dulu. Nah, saya lihat di belakang tuh keliling-keliling sampai akhirnya saya nyampe di dekatnya patung singa, teman-teman. Dekatnya patung singa. Nah, setelah saya bermonolog mengenai progresnya seperti ini. Dan setelah ambil footage itu, nah, saya memutuskan putar balik untuk lanjut ambil footage di G13, teman-teman. Seperti itu. Nah, sewaktu saya berkeliling di dekatnya gerbangnya pasar kuliner, teman-teman, di situ terdapat larangan tambahan. Sebenarnya sama, cuman ditambah terkait drone, teman-teman. Sama larangannya sama, area terlarang drone di sekitar proses renovasi Stadion Kanjuruhan lah, gitu kata-katanya, teman-teman. Cuman yang kali ini lebih besar, teman-teman, lebih besar dan terpampang di pagar dekat
sama mesnya karyawan teman-teman. Nah setelah itu saya mau melanjutkan sampai ke G13. Nah sebelum itu saya udah punya feeling yang nggak enak teman-teman terkait ini, untuk update ini, karena dari berangkat aja feeling udah nggak enak ya. Nah kemudian saya berangkat. Nah setelah sampai di Kanjuruhan, ternyata di tanggal 23 Mei itu ternyata masih banyak karyawan yang kerja teman-teman, padahal tanggal merah. Ya mungkin saya berpikir ini terkait sama deadline yang harus segera selesai, dimana proyek ini kan menghabiskan dana sekitar 331 miliar teman-teman, dan tenggat waktunya kalau nggak salah 18 bulan. Nah ini saya lupa udah bulan keberapa ya. Nah mungkin dikebut teman-teman. Nah disitu udah nggak enak nih, tapi ya lanjut aja lah. Nah setelah keliling-keliling di belakang, ya saya balik lagi untuk menuju G13. Nah saya memutuskan akhirnya masuk ke parkiran pasar kuliner teman-teman, yang di depan ya. Nah footage yang saya ambil ketika saya berada di Stadion Kanjuruhan teman-teman, endingnya hanya ada di pasar kuliner itu teman-teman, di parkiran pasar kuliner. Karena ya itu tadi, saya berpikir tambah nggak enak nih, perasaan tambah nggak enak. Sudah masuk pasar kuliner dan saya parkir. Nah di situ perasaan saya nambah nih nggak enaknya, takut, perasaan lebih ketakut teman-teman. Karena di situ di dalam pasar kuliner itu kan banyak kios-kios makanan teman-teman. Nah di situ saya agak keder juga sebenarnya. Hanya saya nunggu sekitar 5-10 menit teman-teman, agar setidaknya berkurang lah karyawan yang ada di situ. Nah, setelah sekitar itu tadi 5-10 menit, saya melanjutkan untuk nyebrang teman-teman, untuk masuk ke G13. Nah di sini nambah lagi perasaan saya takut, perasaan takut saya, iya atau enggak ngambil footage sini. Akhirnya dengan memberanikan diri, saya masuk teman-teman. Nah kenapa saya tadi sampaikan kalau saya tambah lebih takut teman-teman, di video saya sebelumnya, kondisinya yang saya ambil itu, yang saya tahu adalah G13 itu kan memang tidak dipagar, karena sebagai museum nantinya atau sebagai landmark untuk saat ini, para keluarga korban yang ingin atau setidaknya katakanlah berziarah ke tempat kejadian teman-teman. Nah di situ kondisinya di tanggal 23 itu pagar kanan kirinya G13 sudah nggak ada teman-teman, karena mungkin ini terkait sama pembangunan ya sepertinya. Jadi sebagai jalan lintas antar kendaraan proyek teman-teman. Nah akhirnya saya masuk menuju G13 itu teman-teman. Cuman GoPro saya udah nggak aktif, udah saya matiin memang waktu di pasar kuliner itu. Yang nyala cuma handphone saya teman-teman. Nah, akhirnya saya masuk. Di situ ada 2 orang staffnya. Saya permisi, Pak, permisi ya. Oh iya Mas, monggo. Nah, saya masuk, lihat-lihat, kemudian sambil baca Al-Fatihah. Nah kalau nggak salah di sebelah kanan itu kan kalau nggak salah ada ruangannya ya, itu ada 3. Nah saya waktu di sebelah kanan sendiri, saya sengaja mengeluarkan handphone dengan niat mengambil footage, entah kamera atau video, atau foto atau video teman-teman. Nah, tapi setelah saya pikir kok nggak enak ya, akhirnya saya masukin lagi teman-teman. Saya close, saya matiin, saya masukin saku lagi. Nah di situ pose saya sudah layaknya orang yang akan mengambil footage teman-teman. Tangan udah nyiku seperti itu ya, kalian tahulah posenya seperti apa.
Nah setelah itu, karena saya nggak jadi, saya balikin lagi ke kantong. Terus kemudian lanjut baca doa lagi, baca Al-Fatihah untuk para korban. Setelah beberapa saat, akhirnya saya memutuskan untuk pulang, teman-teman. Karena waktu itu juga sedikit gerimis. Nah, ketika saya akan pergi dari G13, teman-teman, saya didatangi oleh staf yang naik motor waktu itu. Saya bilang, permisi Pak. Oh iya Mas. Nah kemudian si beliau, dari mana Mas? Bilang ke saya, Mas sebentar ada yang mau saya sampaikan. Oke, nah disitu apa perasaan saya dag-digdug. Ya kan? Nah kemudian bertanyalah beliau, dari mana Mas? Oh enggak Pak, saya main-main aja. Gitu. Oke Mas, begini, tadi di sini kan ada CCTV Mas. Ya Pak, bagaimana? Ya tadi saya lihat di CCTV, Mas sepertinya mengambil footage, entah kamera atau apa. Di sini tidak diizinkan Mas, karena sudah ada peraturannya tertulis seperti ini. Oke Pak, saya nggak beralasan. Oh enggak Pak, saya nggak ngambil. Enggak, saya diam. Kemudian beliau bertanya, Mas boleh saya lihat handphonenya? Oh boleh Pak, langsung saya keluarin. Karena memang saya nggak ngambil footage di situ. Saya terakhir menyalakan untuk ambil footage waktu di parkir kuliner. Saya lanjut, bisa dibuka Mas handphonenya di galeri. Terus saya mau lihat kamera dan di hari ini. Saya bukain, memang nggak ada apa-apa. Karena seandainya pun saya ngambil footage dan kemudian saya berniat untuk hapus, harusnya udah tadi. Karena saya tidak mengambil apa yang saya hapus. Kalaupun mau saya hapus, ketika beliau bertanya seperti itu udah nggak sempat, pasti ketahuan. Nah, ketika beliau melihat tidak ada apa-apa di handphone saya, akhirnya menyampaikanlah beliau bahwa sebenarnya tidak etis, seperti ini. Oke, saya paham. Nah, akhirnya setelah pembicaraan, akhirnya saya yang bertanya. Saya bertanya, Pak, mohon maaf saya tanya. Di sini kan udah ada area terlarang drone nih, ada pengumumannya. Tapi kok masih banyak ya Pak yang ngambil footage, entah di pinggir-pinggir atau di mana lah intinya seperti itu. Nah, iya Mas, kami tahu bahwa masih ada yang seperti itu. Iya Pak, padahal sudah tertera larangannya, dan terutama yang tadi saya lihat bahkan lebih besar. Iya Mas. Nah jadi gini Mas, kami ini kan BUMN dan kami juga mempunyai tim khusus untuk hukum. Nah untuk kejadian-kejadian seperti itu sudah kami ajukan ke tim kuasa hukum kami untuk diproses lebih lanjut. Nah, proses lebih lanjutnya itu bisa berupa minta untuk penghapusan video dan tidak melakukan lagi atau seperti apa. Nah, itu ya saya nggak tahu teman-teman. Setelah pertanyaan saya itu, aja saya mengerti, oh bakal seperti ini, yang membuat saya takut juga. Seperti itu teman-teman. Akhirnya setelah saya bertanya seperti itu, kemudian selesai, saya pamit pulang dan diizinkan. Sampai di rumah, saya backup lah file-file yang sudah saya ambil tadi, dan itu pun hanya sebatas di luar teman-teman. Setelah kegiatan backup selesai, aja saya pulang. Setelah kegiatan backup selesai teman-teman, kemudian saya buka YouTube teman-teman. Saya buka YouTube dan saya carilah video-video yang berkaitan dengan Kanjuruhan. Saya searching, saya ketikkan Kanjuruhan hari
Kanjuruhan update. Dan benar teman-teman, kalian juga bisa cek bahwa video-video yang menggunakan drone mungkin ya, terutama mungkin yang diambil di tahun ini teman-teman, itu sudah nggak ada, sudah tidak ada teman-teman. Saya kaget juga gitu, ternyata apa yang disampaikan oleh bapak tadi ternyata benar gitu. Tapi kayaknya yang video lama-lama masih ada teman-teman. Mungkin udah apa ya, mungkin bagi mereka sudah nggak terlalu penting update seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya ada nih yang biasanya saya pantau YouTube-nya sebagai perbandingan nanti saya ambil konten, yaitu Mas Sadeli Official. Channelnya Sadeli Official teman-teman. Di situ dia kebanyakan memang menginfokan terkait progres renovasi teman-teman. Nah, tapi akhir-akhir ini kayaknya nggak ada. Ada sampailah Mas Sadeli ini upload dan saya tonton. Dan di situ poin yang saya dapatkan adalah dia udah nggak berani deket-deket ambil footage teman-teman. Yang saya asumsikan Mas Sadeli ini juga mengalami hal yang sama kayak saya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin nggak hanya kami berdua ya yang pernah ditegur juga. Dan akhirnya setelah saya searching di YouTube tadi dengan keyword yang keywordnya tetap ya itulah, nggak ada update yang signifikan sih teman-teman. Maksudnya video yang pure benar-benar melaporkan nih kondisinya seperti ini nih, kondisinya seperti ini, nggak ada teman-teman. Hanya sekedar cuplikan-cuplikan gitu teman-teman, foto-foto yang dijadikan video teman-teman. Dan itulah makanya kenapa saya membuat video ini, karena saya ada alasan seperti itu. So buat teman-teman yang meminta update terkait Stadion Kanjuruhan, saya mohon maaf, mungkin ini adalah video terakhir yang terkait dengan Kanjuruhan. Meskipun nanti akan saya sampaikan detail-detail kecil dari footage saya yang kemarin teman-teman. Dan apa ya, ya mungkin segitu aja teman-teman terkait Kanjuruhan ini teman-teman. Oke, dan mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih atensinya buat teman-teman yang sudah rela menonton video saya, dan yang sudah subscribe juga. Jangan lupa untuk, mungkin kalau kalian suka sama video saya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan nantikan juga konten terbaru saya teman-teman terkait dengan alun-alun Malang teman-teman. So, akhir kata, saya Rizky Ramadan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.